Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sahabat jiwa yang sedang mencari makna di balik setiap detik kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah rahasia yang tidak semua orang mampu pahami. Sebuah perjalanan batin yang sunyi, dalam, dan penuh ujian. Kita akan memasuki kisah tentang makrifat, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana ujian justru menjadi tangga yang mengangkat derajat manusia ke tempat yang tak terbayangkan. Pernahkah terlintas dalam benakmu, mengapa orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan justru diuji dengan cara yang paling berat? Mengapa jalan menuju makrifat tidak pernah dihiasi kemudahan, melainkan dipenuhi luka, kehilangan, dan kesendirian yang panjang? Di balik semua itu, tersimpan rahasia besar yang hanya dapat dipahami oleh hati yang telah ditempa oleh kesabaran tanpa batas. Di suatu masa, ketika dunia masih dipenuhi kegelisahan manusia yang mencari arah, berdirilah sosok agung yang hatinya tidak lagi terikat oleh gemerlap duniawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang hamba yang berjalan di antara manusia, namun jiwanya seakan telah melampaui batas-batas duniawi. Ia tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi karena kedalaman batinnya yang seolah menembus tabir antara makhluk dan Sang Pencipta. Namun, jalan yang ia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Sejak awal, hidupnya telah diwarnai oleh ujian yang tidak biasa. Kesunyian menjadi sahabatnya, lapar menjadi guru yang mengajarkannya arti ketergantungan hanya kepada Tuhan, dan penderitaan menjadi jembatan yang mengantarkannya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makrifat. Makrifat bukanlah sekadar pengetahuan. Ia bukan sesuatu yang bisa dibaca, dihafal, atau dipelajari dari kata-kata. Makrifat adalah pengalaman yang harus dirasakan, sebuah keadaan di mana hati benar-benar mengenal Tuhan tanpa perantara. Dan untuk sampai kepada titik itu, seseorang harus melewati fase di mana seluruh sandaran dunia runtuh satu persatu. Dalam perjalanan spiritualnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghadapi ujian yang mengoyak batas kesabaran manusia biasa. Hari-hari panjang tanpa kepastian, malam-malam sunyi yang seakan menelan harapan, dan godaan yang datang dalam berbagai bentuk, semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari proses pensucian jiwa, sebuah perjalanan yang memisahkan antara keinginan ego dan ketulusan hati. Semakin ia bersabar, semakin berat ujian yang datang. Seolah-olah langit sedang menguji sejauh mana ia mampu bertahan. Dalam titik tertentu, ujian itu tidak lagi sekadar menyentuh kehidupan lahiriah, tetapi mulai mengguncangkan batin terdalam. Ragu-ragu mulai berbisik, kelelahan merayap perlahan, dan pertanyaan yang paling mengerikan mulai muncul. Apakah semua ini benar-benar jalan menuju Tuhan, atau hanya ilusi yang menyesatkan? Namun justru di sanalah rahasianya. Ketika seseorang tetap bertahan di tengah badai yang tak kunjung reda, ketika ia tetap bersabar meski tidak lagi melihat arah, ketika ia tetap percaya meski seluruh logika mengatakan untuk menyerah, disitulah pintu makrifat mulai terbuka. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ia telah menyerahkan seluruh dirinya. Dan di satu titik dalam perjalanan itu, terjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ujian yang selama ini ia hadapi, tiba-tiba berubah bentuk. Bukan lagi sekadar penderitaan, tetapi menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang mengguncangkan keyakinan paling dalam dirinya. Saat itulah, konflik terbesar mulai muncul. Sebuah ujian yang tidak hanya menuntut kesabaran, tetapi juga menuntut kejelasan hati.
Apakah ia benar-benar mengenal Tuhan atau selama ini hanya mengenal bayangannya sendiri? Gelombang ujian itu tidak lagi datang dari luar, melainkan menjalar dari dalam dirinya sendiri, menggerus ketenangan yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Dalam keheningan yang semakin pekat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah keguncangan yang tidak berwujud, tetapi terasa begitu nyata, seolah-olah ada tirai tipis yang memisahkan antara keyakinan dan keraguan. Ia telah melewati lapar, kesendirian, bahkan kehinaan tanpa menggoyahkan langkahnya. Namun kini, ujian itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih halus dan berbahaya. Bukan lagi penderitaan yang tampak, melainkan bisikan yang menyusup ke dalam relung hati, mempertanyakan segala yang selama ini ia yakini. Dalam malam yang panjang tanpa ujung, ketika dunia terlelap dan hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar, muncul perasaan asing yang perlahan mengisi ruang batinnya. Sebuah keheningan yang tidak lagi menenangkan, melainkan menekan. Seolah-olah ia sedang berdiri di tepi jurang yang tak terlihat, dan setiap langkah yang ia ambil bisa membawanya jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Kesabaran yang selama ini menjadi perisai, kini diuji pada batas paling rapuh. Ia tidak lagi berhadapan dengan dunia, melainkan dengan dirinya sendiri. Setiap doa yang ia panjatkan terasa menggantung, tidak kembali dengan kehangatan seperti sebelumnya. Setiap zikir yang ia lantunkan seolah bergaung dalam ruang kosong tanpa jawaban. Dan di sanalah ujian itu mencapai bentuknya yang paling mengerikan. Bukan kehilangan, bukan penderitaan, tetapi perasaan seolah-olah ditinggalkan. Perasaan bahwa Tuhan yang selama ini ia dekati dengan sepenuh jiwa, kini terasa jauh tanpa jejak. Tidak ada tanda, tidak ada isyarat, tidak ada rasa yang bisa ia pegang. Hanya kehampaan yang meluas, menelan keyakinan sedikit demi sedikit. Namun ia tidak menyerah. Di tengah kehampaan itu, ia tetap berdiri meski tanpa pegangan. Ia tetap bersujud meski tanpa rasa. Ia tetap memanggil meski seolah tidak didengar. Karena di lubuk hatinya yang paling dalam masih tersisa satu keyakinan yang belum padam. Bahwa semua ini bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Namun, ujian belum selesai. Justru ketika ia mulai terbiasa dengan kehampaan itu, ketika ia hampir mampu menerima bahwa perjalanan ini harus dilalui tanpa rasa dan tanpa kepastian, sesuatu yang tak terduga mulai muncul. Bukan dalam bentuk penderitaan, bukan pula dalam bentuk kehilangan, melainkan dalam bentuk cahaya yang begitu indah, begitu menenangkan, begitu memikat, hingga sulit dibedakan apakah itu kebenaran atau justru ujian yang lebih dalam. Cahaya itu datang tanpa peringatan, menyelimuti batinnya dengan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seluruh kegelisahan seketika meredah, seluruh keraguan menghilang, digantikan dengan ketenangan yang tampak sempurna, terlalu sempurna. Namun justru disitulah kegelisahan yang lain muncul. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera tenggelam dalam keindahan itu. Ia diam, menahan dirinya di ambang rasa yang menipu. Dalam kedalaman jiwanya ada sesuatu yang bergetar pelan. Sebuah peringatan yang tidak berbentuk kata, tetapi cukup kuat untuk menahan langkahnya agar tidak larut sepenuhnya. Cahaya itu mulai berbicara, bukan dengan suara, melainkan dengan rasa yang mengalir begitu lembut. Ia menawarkan kedekatan, seolah-olah jarak antara hamba dan Sang Pencipta telah lenyap sepenuhnya. Ia menghadirkan perasaan bahwa perjalanan telah selesai, bahwa pencarian telah mencapai ujungnya. Namun di balik semua itu, terselip satu pertanyaan yang mengusik. Mengapa begitu mudah?
Bukankah jalan yang ia tempuh selama ini penuh dengan luka, penuh dengan kesabaran yang diperas hingga titik terakhir? Mengapa tiba-tiba semua terasa ringan, tanpa ujian, tanpa perjuangan? Mengapa kedekatan yang sejati justru hadir tanpa pengorbanan di saat terakhir? Pertanyaan itu menggema, semakin kuat, semakin tajam. Cahaya itu tidak menyukai keraguan. Semakin ia bertanya, semakin kuat dorongan untuk menyerah pada keindahan yang ditawarkan. Seolah-olah ada kekuatan yang ingin membuatnya berhenti berpikir, berhenti merasakan, dan hanya menerima. Namun, ia tidak tunduk. Dengan sisa kekuatan yang masih ia miliki, ia menarik dirinya menjauh dari rasa itu meski hanya sedikit. Dan disitulah retakan mulai terlihat. Keindahan yang semula terasa utuh perlahan menunjukkan sisi lain yang tersembunyi. Ada tekanan yang sebelumnya tidak ia sadari. Ada dorongan yang terasa memaksa, bukan mengundang. Sesuatu yang awalnya tampak suci, kini mulai menunjukkan bayangannya. Tetapi ujian belum berhenti di situ. Cahaya itu berubah. Bukan lagi sekedar menenangkan, melainkan mulai menuntut. Ia tidak hanya menawarkan, tetapi juga mengarahkan. Ada bisikan halus yang mencoba menggeser keyakinannya, membentuk ulang pemahamannya tentang makrifat, tentang kedekatan, tentang kebenaran itu sendiri. Sebuah dorongan muncul, mengajak untuk menerima tanpa mempertanyakan, untuk melepaskan prinsip yang selama ini ia pegang dan menggantinya dengan sesuatu yang terasa lebih tinggi, lebih dalam, namun tidak sepenuhnya ia kenali. Di titik itu, tekanan batin mencapai puncaknya. Ia tidak lagi berada di antara jelas dan samar, tetapi di antara dua kebenaran yang tampak sama kuatnya. Satu berasal dari perjalanan panjang yang penuh luka dan kesabaran. Yang lain datang dengan keindahan instan yang menggoda, menawarkan akhir tanpa proses. Dan pilihan itu tidak bisa ditunda. Jika ia menerima cahaya itu, mungkin ia akan merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun jika itu adalah ilusi, maka seluruh perjalanan hidupnya akan runtuh dalam satu keputusan. Sebaliknya, jika ia menolaknya, ia harus kembali kepada kehampaan, kepada kesunyian yang menyakitkan, kepada jalan panjang yang belum tentu memiliki ujung. Tidak ada tanda yang jelas, tidak ada petunjuk yang tegas. Hanya hatinya dan keberaniannya untuk tetap jujur di tengah godaan yang begitu sempurna. Dalam keheningan yang mencekam, ia berdiri di batas terakhir. Satu langkah lagi akan menentukan segalanya. Dan pada saat itulah sesuatu yang tak terduga mulai terungkap. Sesuatu yang akan memaksa dirinya untuk memilih, bukan hanya dengan keyakinan, tetapi dengan seluruh keberadaan dirinya. Dalam detik yang terasa memanjang tanpa batas, ia akhirnya memahami bahwa ujian ini bukan tentang memilih antara terang dan gelap, melainkan mengenali mana yang benar-benar berasal dari Tuhan dan mana yang hanya menyerupainya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, tidak ada lagi waktu untuk menimbang dengan logika yang rapuh. Di dalam kedalaman batinnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengumpulkan seluruh sisa kejernihan yang ia miliki. Ia tidak mengikuti rasa, tidak tunduk kepada keindahan, dan tidak membiarkan dirinya terpesona oleh ketenangan yang datang terlalu cepat. Ia kembali pada satu hal yang tidak pernah berubah sejak awal perjalanannya, ketundukan yang murni tanpa syarat. Dengan keberanian yang lahir dari kesabaran panjang, ia menolak cahaya itu. Bukan karena ia yakin sepenuhnya, tetapi karena ia memilih untuk tetap setia pada jalan yang telah ditempa oleh ujian, bukan oleh kemudahan. Penolakan itu tidak disertai kemarahan, tidak pula dengan ketakutan, melainkan dengan keteguhan yang sunyi, sebuah keputusan yang lahir dari hati yang telah ditempa oleh kehilangan, kehampaan, dan penyerahan diri yang total. Dan seketika itu juga, segala yang tampak indah itu runtuh. Cahaya yang sebelumnya menenangkan berubah menjadi sesuatu yang asing, kehilangan kehangatannya, lalu lenyap tanpa jejak. Tidak ada sisa, tidak ada gema, seolah-olah ia tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah keheningan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Namun keheningan kali ini berbeda. Ia tidak lagi menekan, tidak lagi mengikis, ia justru terasa luas, jernih, dan penuh makna.
Di dalamnya tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi godaan yang menyamar. Hanya ada kesadaran yang begitu tajam bahwa perjalanan menuju makrifat bukan tentang mencari rasa, melainkan membersihkan hati dari segala selain Ia. Pada saat itulah, sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya tersingkap. Bukan dalam bentuk cahaya yang memukau, bukan dalam bisikan yang menggoda, melainkan dalam ketenangan yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Sebuah kehadiran yang tidak memaksa, tidak menawarkan, tidak menguji dengan tipu daya, tetapi cukup nyata untuk dirasakan oleh hati yang telah benar-benar kosong dari selain Ia. Ia tidak melihat, tetapi Ia mengenal. Ia tidak mendengar, tetapi Ia memahami. Dan dalam kesadaran itu, Ia mengerti bahwa semua ujian yang Ia lalui, lapar, kesendirian, kehampaan, bahkan godaan cahaya yang menipu, adalah proses untuk menghancurkan ketergantungan selain kepada Tuhan. Kesabaran yang Ia jaga bukan sekedar menahan diri, melainkan cara untuk menjaga hati tetap lurus di tengah segala kemungkinan yang menyesatkan. Makrifat bukanlah puncak yang dihiasi keindahan. Ia adalah kedalaman yang hanya bisa dicapai oleh jiwa yang telah kehilangan segalanya, kecuali Tuhan. Dan disitulah derajat itu diangkat. Bukan karena ia berhasil melewati ujian, tetapi karena ia tidak pernah menjadikan ujian sebagai alasan untuk berpaling. Ia tetap bertahan, bahkan ketika tidak ada yang bisa ia pegang, bahkan ketika kebenaran datang dalam bentuk yang paling sulit dikenali. Perjalanan itu tidak mengubah dunia di sekitarnya, namun ia telah berubah sepenuhnya. Kini ia berjalan di antara manusia bukan sebagai pencari, melainkan sebagai seseorang yang telah menemukan, bukan sesuatu, tetapi yang maha segalanya. Perjalanan ini bukan sekedar kisah tentang seorang hamba, tetapi cermin bagi siapapun yang sedang menempuh jalan hidup, bahwa tidak semua yang terasa indah adalah kebenaran, dan tidak semua yang menyakitkan adalah kesesatan. Di balik setiap ujian, ada proses yang diam-diam sedang mengangkat derajat kita, jika kita mampu bersabar dan tetap jujur pada hati. Maka, saat hidup terasa berat dan arah seolah menghilang, jangan buru-buru mencari jalan yang paling mudah. Bisa jadi, justru disitulah letak pintu menuju kedekatan yang sejati. Pertanyaannya bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa kuat kita bertahan tanpa kehilangan keikhlasan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, simpan sebagai pengingat, bagikan kepada yang membutuhkan, dan teruslah melangkah dengan kesabaran yang tidak goyah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.